Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bagaimana kabare dulur-dulurku kabeh? Muga-muga kabare sampean kabeh kabar baik, kabar sae, kabar apik. Dulur, saat ini saya berada di lahan berambang yang saat ini terdapat jemuran berambang. Nah, ini jemuran berambang ini pastinya calon bibit loh. Nah, untuk penjemuran dengan konsep memang bisa dikatakan gawe rontok menak tipe meneng sawah, dijemur di sawah. Nah, alhamdulillah mulai mengering. Untuk jemurannya sudah dalam kategori 75% kering. Nah, kering loh ya. Ukuran 75% kering ini yang jelas belum bisa dibawa pulang atau diikat karena menunggu. Kalau ini sudah kering dulur, tapi menunggu yang ini. Ini masih ada. Duh, masih kini gak dolalik po iso kering mas, kayak gini mas. Duh, bisa dia akan turun. Nah, turunnya dari mana? Kalau ini sudah terbakar, gampangannya kering, dia akan turun. Sini. Nah, ini yang masih hijau ini karena apa? Ini tunas yang masih dalam kategori tunas akhir. Jadi dia untuk kualitas kesegaran daunnya ini masih. Jadi ini menunggu ben melorot nisan. Kok nek melorot tambah abang. Nah, iya. Tambah abang. Jadi ciri khasnya itu. Makanya penjemuran berambang ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat bisa dikatakan coro Jawane permono. Karena dari asal usul buah ini, umbi ini bisa merah, bisa bagus bening ini karena dari unsur daunnya. Nah, daun ini kalau keringnya ini bagus, warna putih. Nah, ini nanti akan menyalurkan corak warna ini juga bersih merah. Nah, ini. Jadi makanya serba hati-hati, serba perawatan dengan kondisi ini harus intensif. Makanya nyimpen atau membuat bibit ini tidak sembarangan. Ora syukur to angger to. Karena apa? Tetap bisa jadi bongkoan, jadi ombyuan, jadi ikatan. Jadi ini tetap bisa disimpan tapi dengan ketahanan yang tidak lama.
biasane mrotoli. Nah, jadi ini saat penjemuran ini memang saya istimewakan, walaupun ditaruh di sawah tetap memakai widik alias sesek. Nah, dari keseluruhan ini 7 widik. Jadi isinya setiap satu widik ini lebarnya 175 sampai 180. Terus panjang per widik, setiap biji widik ini panjangnya 3 meter. Nah, jadi yang jelas ukuran sudah saya sampaikan. Kalau sampai nanti pesen widik, bisa pesen yang ukuran lebar iki meng 175 atau 180 dan panjangnya 3 meter. Jadi untuk pelengkungnya ini lebih enak kalau ukuran 175 cm untuk lebarnya, karena besi ini besi 8an ukuran, terusan setiap satu lonjor ini saya jadikan 4, jadi enak pas. Nanti saat melengkungnya di antara widik pinggir sini sama pinggir sana ini, dia akan menghasilkan agak tinggi. Kalau agak tinggi ini ruangnya lebih bebas. Nah, iki. Nah, dari itu dulur-dulur umpama pengen menjemur lebih enak, lebih santai, nggak gugup-gugup apabila ada gerimis sewaktu-waktu, gerimis panas. Jadi sampai ndak akan buka tutup. Nah, di saat kita ini banyak kerepotan, kemungkinan yo kadang yo keturun. Ini sudah diproses kayak gini, ini sudah dalam kategori aman. Karena apa? Ini ada celah ya, sampean bisa lihat. Ini ada lubang celah sendiri. Nah, bisa sampean simak. Jadi kalau ada lubang, ini yang jelas angin bisa masuk. Ada yang lagi telepon dulur, jadi ya ditanggapi dulu teleponnya. Untuk videonya sementara danu akhirnya sudah cukup pembicaraannya, ini langsung sambung lagi. Jadi kalau sudah ditutup dengan plastik ini, yang jelas tidak akan buka tutup lagi. Nah, tapi kalau sampai ada waktu, ini bisa dibuka pinggir-pinggir bisa. Nah, lebih bagusnya yang jelas kalau saat masih baru untuk penjemurannya 1-2 hari ini, tolong untuk dibuka, karena gas yang ada di dalam daun-daun yang ada di daun berambang ini nanti akan lebih mudah keluar. Kalau nanti tidak mudah keluar, ini nanti berambang sampean ini yang jelas daunnya akan coro ibaratnya ini umpama kering, ini akan bermasalah. Karena yang jelas kumpulan gas yang menguap ini tadi akan menjadikan
karena tidak bisa keluar. Jadi buahnya atau umbinya ini bisa berapa persen ada tekstur yang matang, jadi akan membahayakan. Podo koyok ngimbu gedang itu kerekap gitu. Iku makan terus enek karbite gas iku. Ini kanggo ngimbu. Makan ambune kating slening lah bahaya. Makanya tolong diusahakan bisa ada pintu keluare. Nanti kalau ada pintu keluar, kalau ada angin bisa kayak gini, bisa lebih bagus. Nah ini. Jadi untuk penjemuran ini alangkah baiknya memang dikasih alas widik. Nah ini saya buka ya, senang saya buka. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu pulang, ini bisa dibuka lagi. Ini sudah ada ruang untuk keluarnya panas atau uap. Jadi untuk penjemuran ini saya memilih tetap walaupun di sawah memakai alas widik ini, karena yang jelas untuk masuknya uap panas ini, umpamakan kena ini pancaran dari matahari, ini akan menembus plastik ini kan, panasnya juga tembus. Makanya untuk menghindari terkumpulnya panas di dalam ruangan ini, ada sela-sela di balik widik ini. Nah, ini kan ada sela-sela di balik widik. Wah, yang pinggir juga ada. Ini besinya saya bengkokkan kayak gini. Nah, itu ada sela-sela untuk ruang keluarnya uap. Nah ini ini ada ya, kita pogai. Nah begini untuk sistem penjemuran. Jadi diusahakan juga saat sampai panen, dicabut, dijemur, ini jangan tergesa-gesa penjemurannya. Diusahakan untuk daun umbinya ini bisa dikatakan sudah tidak basah lagi. Nanti kalau umbinya basah beserta ada tanah liat yang terbawa ini juga basah, ini akan menghasilkan berambang ini yang jelas kualitasnya kualitas di bawah standar. Nah untuk itu, untuk penjemuran diusahakan sebaik-baik mungkin, karena ini akan kondisikan sebagai bibit. Makanya ragate ya oke, nggih bibit ragate oke. Ini nanti bawa pulang lagi, diikat buat askipan, diombyok bagus, ditaruh disimpan selama 4-6 bulan. Waktunya panjang tuh. Jadi waktu panjang. Kalau dari proses awal ini kita ngawur asal-asalan, ini akan mengakibatkan berambang kita ini atau bibit kita, calon bibit ini akan rusak. Makanya banyak yang nyimpan bibit
tapi banyak juga yang rusak gitu. Nah, luwih enak tuku wae mana itu. Memang tidak berisiko. Kalau ini ada apa-apa, penanganan kita dari awal kurang bagus. Ini berapa ton ini bisa rusak. Nek wis brambang rusak terus piye dadiane? Tidak hanya 1-2 kental dulur, bertonton ini. Jadi cara brambang ki umpama ibarate karek ngadol tok ki lho iso rugi malah. Makanya diusahakan kalau yang jemur brambang. Ini nanti yang jelas untuk masa pengeringan saya rasa di 10 hari 11 sampai 12 hari ini insya Allah kalau penjemuran ini tidak terlalu tebal dia akan mengering dengan bagus. Untuk itu masa pengeringan ini di musim penghujan penjemuran ini minimal 9 sampai 10 hari. Ini akan bisa menjadikan pengeringan ini bisa maksimal. Nah, ini bisa sampai lihat warnanya putih. Jadi kalau warna putih ini insya Allah kondisinya sehat, berarti bisa dilihat dari corak warna. Corak warna saat brambang kita ini daunnya mengering. Nah, kalau daunnya warnanya kehitam-hitam kecoklatan, ini nanti bisa dipastikan kalau ini nanti sampai ikat dia akan mudah jamur, mudah rontok. Karena apa? Lapisan plastik yang ada di daun ini ada lapisan plastik. Lapisan plastiknya wis rusak. Akhirnya brambang putus, daunnya ini gampang merotoli. Nah, ini putih dulu, putih warnanya, nah, bagus. Pengayaran tidak terlalu tebal, ya juga tidak terlalu tipis. Untuk penjemuran berarti penguapan ini untuk keluarnya sudah bisa dikatakan memenuhi syarat. Iki metu kene hawane. Dalah. Nah, untuk besi pelengkung ini sampean apabila beli satu lonjor ini bisa dibagi jadi 4, itu dibengkokkan kayak gini. Nah, dibengkokkan terus ini terusan ngeluar gini ke bawah. Nah, caranya ngono. Di sana, yang sana disodok mancep, di sini juga kena dorongan sini. Nah, iki akan tercipta pelengkung dengan membulat oval ini. Bagus. Ini untuk kekuatan juga maksimal. Nah, bedanya dulur, kenapa ini tidak warnanya tidak putih pekat, sedangkan itu putih pekat? Karena baru, jadi gasnya masih banyak. Untuk gasnya masih banyak. Ini punya tetangga. Nah, ini baru. Dalah. Terus dikasih plastik bawahnya. Ini diuap gas ini naik. Kalau nanti ini ketutup bahaya, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Seluruh ruangan ini akan menjadi gas yang akan mematangkan brambang.
Jadi ini godongnya mateng, buah atau umbinya juga mateng. Makanya hati-hati, tolong dikondisikan. Kalau nanti pakai udara hanya segini, ini punya saya. Nah, hanya segini udaranya. Gini lah, tapi saya taruh widik ini loh. Dan pinggir-pinggiran ini masih banyak selah. Ini lubang selah. Nih, nah, ada toh. Ada lubang selahnya ada. Ini akan mengeluar. Jadi ini atau udara ini akan bisa cepat keluar dengan bebas. Untuk penjemuran ini nanti kurang lebih di 9 sampai 11 hari insya Allah sudah kering. Jadi kalau sudah diair kayak gini, jangan sekali-kali dikorek-korek sama tangan. Ini nanti yang jelas tak ibaratno, kalau baju sampan ini sudah bisa dikatakan lurus, jangan sampai baju ini kucel-kucel. Nanti baju ini ya pengen lurus, pengen halus lagi harus disetrika. Sedangkan brambang ini ndak bisa kalau disetrika. Ya bisa, nyetrikanya gimana tapi lah. Ini kan lurus, seperti rambut lurus. Nah, kalau nanti ini dikucel-kucel, dikorek-korek, nanti akan yang jelas tingkat kelurusannya tidak ada. Makanya untuk pengikatan nanti akan lebih sulit. Jadi ini brambang ki godongnya dawa ki malah godong ndek malian. Nah, saat dibungkus atau saat ditali dia akan nyemul ke rambutnya kriwul malian. Nah, maka dari itu kalau sudah di jemur air, jangan dikorek-korek. Brambang sampai nanti akan rusak, daunnya rusak karena sudah terjamah tangan. Ini nanti bisa mengimbas ke banyak permasalahan. Yang umbinya ini ada permasalahan karena yang jelas daun ini akan mengering dengan alami. Yang kena panas yang atas cuman. Dari yang atas sudah memulai pengeringan, akhirnya turun dengan alami. Jadi jangan dikorek-korek kena matahari, biar kena matahari, biar gini. Salah, itu prinsip yang salah. Jadi dia akan turun sendiri. Tak ibarat awake dhewe iki nak ngobong sumbu jet. Nah, dia akan turun sendiri. Nggak kita harus membakar lagi, jangan. Dia akan turun sendiri sampai ke popor. Dia turun juga jret. Untuk kualitasnya warna bagus, kualitasnya umbine bagus nanti. Tuh. Ya dulur, dari penjelasan ini kemungkinan dulur-dulurku sudah memahami. Jadi untuk penjemuran brambang ini kalau bisa jangan asal-asalan, karena kita merawat brambang ini dengan modal materi, pikiran dan tenaga. Karek ngemplok ketampel ayo. Ojo sampai. Nah, ini laporan dari sang komandan baret. Banyak laporan, memang banyak
tanaman yang kena lodoh. Oke. Jadi berambang ini untuk perawatan di musim penghujan kita ini harus lebih intensif. Untuk pemakaian pupuk, pemakaian fungisida ini harus diperhatikan. Tidak boleh asal-asalan, repot kalau asal-asalan. Karena penyakit ini sudah terus mengintai cuacanya, soalnya nek udan ya udan deres, kadang ndak ada matahari. Tapi kalau panas, panasnya nyelenget koyok dinyos rokok. Nah, makanya untuk itu penyemuran ini saya konsistenkan, saya tata dengan bagus karena mengingat perawatannya wangel dari berambang tanam, proses tanam perawatan ini membutuhkan tenaga, materi dan pikiran. Nek karek ngayar tuh ngawur eman-eman tenan. Nah, dulur, cukup sekian gerembengan dari saya. Semoga gerembengan saya ini bermanfaat. Apabila yang merasakan ini bermanfaat, sing gak ngerasakno bermanfaat gak apa-apa. Sing penting ojo nyacat marang liyane. Oke dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku yang memanfaatkan. Cukup sekian. Salam Baret Merah, salam komandan, salam pejuang tanpa gratisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komandan.